Halo Wak, udah lama gak cerita horor, tiba-tiba pengen cerita horor yang penakut, di skip aja ya. Jadi aku punya Wawa namanya Mas Aji. Mas Aji itu pernah naik gunung sama 10 temannya. Jadi bersepuluh sama Mas Aji gitu. Nah waktu itu mereka memang rencananya mau summit atau naik puncaknya malam. Jadi setelah jam malam tiba, pemimpin regu mereka itu katakanlah namanya Mas Jabrik. Jadi Mas Jabrik itu nge-briefing dulu lah kan mereka sebelum naik puncak, mereka berdoa dulu. Nah Mas Jabrik ini bilang kita pakai formasi berhitung ya, kata kayak gitu. Ini hal yang biasa yang dikatakan Mas Jabrik tiap kali mereka mau daki dengan arahan yang sama juga. Nanti kalau setiap kali aku suruh hitung, kita hitung ya berdasarkan angka kalian masing-masing dari 1 sampai 10. Kalau seandainya kurang, berarti mungkin ada yang tinggal atau ada yang hilang. Kita cari dulu sampai ketemu, baru kita lanjutkan perjalanan. Tapi kalau ada yang lebih, diem aja ya, kata dia kayak gitu. Terus oke mas, kata mereka semua. Naiklah mereka kan ke puncak malam itu. Nah dari situ mulailah mereka mendaki kan dengan formasi ya berbaris 1 sampai 10 ke belakang itu. Nah sebenarnya mereka tuh udah dapat gangguan waktu mereka sempat istirahat di posko 2. Salah satu temennya itu namanya Ucok lagi buang air, terus tiba-tiba dia udah ngelihat ada sepasang mata doang ya, mata menyala warna orange gitu ngadep ngeliatin dia gitu kan. Tapi ya udah dia nggak begitu mau ambil pusing. Terus waktu dari posko 2 ke posko berikutnya, disitulah Bang Jabrik baru berhitung gitu dari dia yang pertama sampai teman yang ke-10. Hitung kata dia kayak gitu, 1, 2, 3, 8, 9, 10 pas gitu kan ya. Terus lanjut lagi lah sekitar 20 menitan gitu ya sebelum nyampe posko 3. Hitung kata Bang Jabrik, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh pas lagi. Terus gak lama kemudian 11, ada suara nomor 11 yang ikut berhitung. Terus nah kedengar kan ada yang bilang 11 gitu di barisan paling belakang. Nah dari mereka ini yang nomor 10 itu namanya Izmi gitu kalau gak salah. Dan Mas Aji teman aku itu di posisi ke nomor 9. Nah waktu itu Izmi masih kayak ini perasaan gue doang apa gimana gitu kan. Akhirnya dia agak senggol tuh Mas Aji. Ji, kau dengar Ji ada suara 11 gitu. Aji cuma ngangguk dan ternyata nggak cuma Izmi aja dong yang dengar. Mau bilang sama Jabrik, Izmi agak takut karena kan katanya nggak boleh diceritain di situ kan. Terus tiba-tiba mungkin karena mereka ketakutan, Jabrik teriak dari depan. Yang di belakang aman kata kayak gitu. Udah tenang, aku juga dengar kok kata dia kayak gitu. Udah ya lanjut aja kata gitu kan. Ya itu sesuai dengan arahannya Mas Jabrik kan sebelum naik, kalau ada angka berlebih biarin aja, diamin aja. Dan you know what? Berkali-kali mereka atau Jabrik ini bilang berhitung, tetap angka 11 masih kedengeran Wak. Seperti biasa aku gak mau berlama-lama untuk menceritakan ini, bakal aku habisin malam ini juga. Jadi setelah mendengar angka 11 itu ternyata yang dengar kan bukan mereka bertiga doang, 10-10-nya dengar semua. Akhirnya Jabrik memutuskan ya udah nanti di posko depan kita istirahat ya. Istirahatlah. Pada saat istirahat itu gak ada bahas apa-apa, gak mau bahas apapun. Terus Jabrik cuma bilang, Izmi mau tukar tempat, kata dia kayak gitu. Iya bang, boleh bang. Aku nggak nyaman kalau ada sesuatu di belakang aku, padahal aku nggak tahu itu siapa, kata dia gitu. Ya udah tukaran ya. Faye mau Faye gitu, ada temennya namanya Faye kan. Mau bang nggak apa-apa gitu. Nah Faye ini memang terkenal pemberani Wak di antara mereka semuanya. Dia nggak begitu mau ambil pusing lah soal-soal kayak gitu. Udah lah lanjut jalan lagi. Waktu berhitung masih ada Wak, 11 itu masih ada. Dan tiba-tiba si Fa itu dipukulnya si Aji, bukan pukul kayak disenggol, Ji kata kayak gitu. Kok tahu nggak si 11 ini? Aku udah lihat, kata dia kayak gitu kan. Terus nah Aji yang dengar ternyata Fai udah ngeliat ke belakang, dia otomatis pun kayak mau noleh ke belakang juga, tapi langsung ditahan sama si Fai. Udah kok jangan lihat ke belakang, kok lihat depan aja terus, katanya kan. Apa yang kau lihat Fai, kata si Aji. Laki-laki, kakinya nyeret, kata dia. Terus Aji marah, kok ngapain juga sih lihat ke belakang, kata gitu, nyari perkara aja, kau udah lihat ke depan aja gitu kan. Penasaran aku Ji, kata Fai. Terus gak lama kemudian Fai bilang lagi, Ji, jalannya jangan cepet-cepet ya, pelan-pelan aja, tas aku berat, kata si Fai. Si Aji mau nolong gitu kan, mau ngeliat ke belakang juga, tetap ditahan sama Fai, jangan lihat ke belakang. Dan tanpa mereka berdua sadari, mereka udah ketinggalan jauh sama 8 temennya. Mereka sadar waktu si Jabrik teriak, woi kalian yang berdua di belakang kenapa gitu kan.
udah ketinggal jauh banget gitu. Akhirnya 2 dari 8 temannya nyusul. Pada saat 2 temannya ini nyusul udah dekat kali nih ya, tiba-tiba 2 temannya tuh kayak kaget gitu. Nah, kenapa 2 temannya yang nyusul ini kaget? Nanti aku ceritain ya di akhir cerita. Pada akhirnya mereka berempat berkumpul. Yang nyusulin ini bilang, "Fai, sekarang lepas aja tasmu, biarkan aja di situ, tinggalin, kita susul mereka berenam lagi di depan." "Iya bang," kata gitu. Berjalanlah mereka berempat ini ya, diam gitu. Baru beberapa langkah, mereka dengar ada suara langkah larian anak-anak, kayak kejar-kejaran gitu di sekitar mereka. Mereka diam aja kan. Gak lama kemudian disambut lagi ada suara ketawa cewek rame. Kayak ada tiga cewek rame gitu, ketawa-ketawa. Aduh merinding. Udah. Terus salah satu di antara mereka ngeliat ke atas, dan you know what yang mereka lihat, ada 3 kuntil anak terbang di atas mereka, nemenin perjalanan mereka. 3 kuntil anak. Mereka tetap jalan aja sampai ketemu mereka berenam di atas tadi tuh kan. Aduh, lemes banget gue. Sampai akhirnya mereka berempat berhasil nyusulin 6 teman yang di atas itu. Mereka tetap lanjutin perjalanan sampai akhirnya mereka tiba di puncak. Di puncak mereka ngeluarin logistik, dirikan tenda, mereka istirahat, dan tidak ada satupun dari mereka yang ngebahas apa yang terjadi di malam seram itu. Dah akhirnya mereka memutuskan untuk pulang di posko 1 gitu ya. Barulah semua buka suara. Yang pertama Fai bilang, yang dia lihat di belakang itu adalah sosok laki-laki, kakinya diseret, mukanya hancur, dan salah satu mata itu kayak ngeluarin belatung. Terus dia nyengir gitu ya. Yang kedua, teman yang nyusulin mereka, si Aji dan si Fai itu, salah satu dari antara mereka itu ngelihat ada sepasang tangan yang mau nangkap kepalanya si Aji, dan hal ini juga dilihat sama si Fai. Ya nggak tahu tuh tangan dari mana. Terus yang terakhir Bang Jabrik bilang 3 kuntil anak-anak yang mereka dengar itu, mereka itu datang atas undangannya si 11 itu. Selesai.